Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sugeng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Pratama, NIM 2892 250167. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya mengambil tema desain dan analisis pekerjaan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Desain dan analisis pekerjaan. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam warga organisasi. Yang terus ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, di antaranya yakni satu, pilih pekerjaan yang akan diperbaiki. Yang kedua, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pertanyakan setiap rincian pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan. Yang keempat, hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, terapkan perbaikan tersebut. Desain pekerjaan merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, yang juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan perusahaan atau organisasi. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan tahap lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Secara umum, analisis pekerjaan merupakan bagian dari analisa jabatan. Analisa jabatan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas dan persyaratan yang dari suatu jabatan tertentu. Ada tiga tahapan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, menganalisis dan mengelola informasi jabatan. Yang ketiga, menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Analisis pekerjaan mengandung beberapa unsur, di antaranya satu, what, mengenai apa yang harus dikerjakan oleh karyawan maupun atasan. Yang kedua, why, mengenai mengapa tugas tersebut dilakukan. Yang ketiga, how, mengenai bagaimana mengerjakan tugas tersebut. Yang keempat, skill, mengenai keterampilan apa yang diperlukan untuk menunjang penyelesaian tugas. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu perusahaan maupun organisasi, antara lain satu, analisis susunan kepegawaian dalam kurung informasi pekerjaan. Yang kedua, desain organisasi dalam kurung menganalisis elemen menyusun posisi organisasi. Yang ketiga, redesign pekerjaan dalam kurung untuk meningkatkan metode pekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, serta untuk perbaikan kinerja. Analisa jabatan dapat dilakukan pada saat suatu perusahaan atau organisasi terjadi perubahan kelembagaan, serta pada saat jabatan-jabatan yang dirasa kurang untuk mendukung dalam pencapaian visi dan misi perusahaan atau organisasi. Analisa jabatan akan menghasilkan peta jabatan. Pentingnya analisis dan desain pekerjaan. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yakni merencanakan dalam kurung planning, mengorganisasikan dalam kurung organizing, memimpin dalam kurung guiding, dan mengendalikan dalam kurung controlling. Berarti, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan upaya mengatur dan mengelola seluruh objek melalui tahapan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Merencanakan perekrutan dan penempatan karyawan yang sesuai merupakan strategi dalam usaha menemukan kebutuhan prakerja dalam jangka pendek dan panjang pada sebuah organisasi. Perencanaan SDM adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi SDM yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Untuk mempermudah perencanaan SDM, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan yang dibuat tetap mengacu pada perencanaan strategis organisasi. Yang kedua, menentukan tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Yang ketiga, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan, yakni analisis pekerjaan, job analisis, deskripsi pekerjaan, deskripsi dan spesifikasi kerja, job spesifikasi. Terus yang keempat, menganalisis ketersediaan SDM dalam kebutuhan jangka panjang. Yang kelima, mengevaluasi tindakan penyesuaian. Terus yang ke evaluasi dan modifikasi tindakan. Dalam menentukan tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja, maka perlu dilakukan beberapa tahapan, diantaranya yakni analisis pekerjaan, job analis, yang dan kita juga kenal dengan desain pekerjaan dalam kurung job design. Tahapan analis dan desain pekerjaan. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Informasi hasil analisis pekerjaan dipergunakan untuk menetapkan job deskripsi, job spesifikasi, dan job evaluasi dalam pengadaan pegawai. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan data, meninjau informasi latar belakang seperti bagian organisasi, bagian proses, dan uraian pekerjaan. Yang ketiga, menyeleksi calon pelaksana pekerjaan, dalam kurung orang yang akan diserahi, jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Penganalisis mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak berkepentingan. Informasi hendaknya diverifikasi dengan pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan itu, serta atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, menyusun uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, menganalisis, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Yang ketujuh, meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Penganalisis juga harus memperhitungkan atau meramalkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan, penugasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan dalam perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.